Waalaikumsalam Ibu. Sesuai janji kita kemarin, saya akan bincang-bincang dengan Ibu sebentar. Oh iya Bu, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa Ibu akan berdiskusi dengan saya terkait keterampilan coaching dengan alur tirta ya Bu. Nantinya Ibu akan berbicara dengan coaching Ibu dan saya akan jadi pengamatnya. Begitu ya Bu? Iya Bu. Baik, kalau begitu kita akan menggunakan rubrik penilaian coaching ya Bu. Supaya saya juga bisa tahu apa yang harus saya perbaiki nantinya pada proses praktik coaching saya. Ya, nantinya kita akan memiliki atau memakai 4 kriteria ya Bu. Yang pertama yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga saya bisa mendorong coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya Bu. Iya, dari ketiga kompetensi coaching tersebut Ibu secara spesifik mana yang ingin diobservasi? Baik Bu, dari ketiga kompetensi coaching yang ingin spesifik untuk mengembangkan yaitu kehadiran penuh. Nah, indikator dari kehadiran penuh ini adalah yang pertama itu fokus. Fokus untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh coach saya. Yang kedua, saya akan menatap lawan bicara saya yaitu coach saya ya Bu ya. Dan yang ketiga, saya tidak akan melakukan aktivitas lain dan saya juga akan menyimak apa yang disampaikan oleh coach saya. Ya, baik Bu. Semuanya telah saya catat, berarti untuk mengetahui bagaimana Ibu mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, kira-kira kapan akan dilaksanakan praktik coaching Bu? Kebetulan hari ini Bu ya, saya janjian dengan coach saya. Nantinya ada kegiatan coaching yang bisa Ibu saksikan untuk mengobservasi kemampuan saya yang saya kembangkan tadi ya, sudah berkembang atau belum, begitu Ibu. Siap Bu. Jadi setelah saya mengamati percakapan Ibu nantinya, saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Ibu harapkan. Mungkin seperti ini ya Bu. Nanti praktik coachingnya kita laksanakan dalam ruangan saja supaya nanti ngobrolnya bisa lebih santai ya Bu. Iya Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Kenapa nih Bapak kelihatannya kok gelisah? Kelihatan banget ya Bu kalau saya sedang gelisah. Kelihatan dong, apalagi sampai mengajak kita berdua begini. Sebenarnya tidak apa-apa sih Bu, cuma saya butuh teman curhat mengenai masalah murid dan pembelajaran di kelas saya Bu. Oke siap Pak, semoga bisa saling mencerahkan ya nantinya. Nah Pak, dari perbincangan kita sekarang apa yang ingin Bapak dapatkan atau inginkan? Saya ingin mendapatkan ide untuk menciptakan kondisi yang kondusif, murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya setelah pergantian jam pelajaran. Oh, jadi Bapak ingin menciptakan kondisi yang fokus ya, atau kondisi yang kondusif setelah murid berganti jam pelajaran. Iya, ya? iya Bu, seperti itu yang saya mau. Situasinya seperti apa sekarang? Nah ini dia, setelah jam olahraga yang berakhir, biasanya murid-murid tidak langsung ke kelas, mereka malah pergi ke kantin, dan ketika saya sudah berada di kelas, mereka pun malah asik dengan jajanannya dan kurang memperhatikan pembelajaran saya. Apa yang mempengaruhi hal itu terjadi Pak? Mungkin mereka kelelahan setelah berolahraga, atau malah terlalu asik di luar sehingga timbul kebosanan setelah kembali ke kelas.
situasi apa yang Bapak inginkan? Yang saya inginkan tentunya murid bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran saya dan merasa senang dalam pembelajaran. Menurut Bapak apa yang membuat itu bisa terwujud? Mungkin saya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu, saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu. Oh begitu ya. Dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Bapak sekarang dan dalam pencapaian tujuan yang Bapak inginkan tersebut? Posisi saya dalam mencapai tujuan yang saya inginkan mungkin di angka 6. Menurut Bapak apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional, Bu. Mungkin hal tersebut akan membantu saya. Apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak dalam meraih tujuan itu? Mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional tersebut dalam murid ajar saya nanti. Oh begitu ya Pak ya. Menurut Bapak apa solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut? Saya akan secepatnya membuat murid ajar tersebut dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nanti. Oh oke kalau begitu. Nah sekarang rencananya Bapak apa? Saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama praktek kesadaran penuh atau mindfulness untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran olahraga. Apa strategi untuk itu? Saya akan menerapkan teknik stop, yaitu berhenti sejenak, ambil napas dalam, amati sensasi pada tubuh, selesai dan lanjutkan. Saya juga akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dalam praktek teknik ini. Kemudian saya akan membuat kuis singkat untuk membuat murid lebih tertarik dan tentunya murid lebih senang dalam belajar. Apa kriteria keberhasilan rencana Bapak tersebut? Untuk kriterianya, Bu, keberhasilan tentu saja murid menjadi lebih fokus belajar dan senang dalam mengikuti pelajaran saya. Pak ya. Jadi apa yang dilakukan Bapak setelah sesi ini dari alternatif yang Bapak ucapkan? Ya, tentu saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajarannya supaya segera dapat saya terapkan di kelas nantinya, Bu. Oke, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan nih Pak? Ya, insya Allah target saya, Bu, mungkin 1 minggu. Oke, sekarang biar kita tahu ya dalam 1 minggu itu sudah ada progres gimana nih Pak? Nanti kita janjian lagi, Bu. Minggu depan nanti saya akan menceritakan update terbarunya. Maksudnya Pak ya, menurut Bapak siapakah yang perlu diminta dukungan untuk menjaga komitmen tersebut? Ya, saya akan berupaya untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat di kelas dalam merencanakan pembelajaran tersebut. Wah luar biasa nih Pak ya. Jadi komitmen Bapak adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat ya. Iya, betul sekali. Pertanyaan terakhir nih Pak, apa yang dapat disimpulkan dari sesi ini? Jadi setelah sesi dengan ibu ini, alhamdulillah saya ada pencerahan, Bu, dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak setelah mereka selesai berolahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop dengan iringan musik instrumental. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan memulai dengan memberikan semacam kuis singkat agar murid lebih tertarik dan senang belajar. Wah keren nih Pak. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik ya Pak ya. Semoga bermanfaat ya hasil diskusi kita hari ini. Iya, Bu, terima kasih sekali sudah menemani saya hari ini. Iya sama-sama Pak. Ibu sudah melakukan praktik coaching. Bagaimana Bu hasilnya? Alhamdulillah hasilnya baik Bu. Sudah menemukan solusi dari coach saya. Alhamdulillah. Kalau begitu langsung saja kita bahas ya Bu. Kita analisis apa yang sudah dilaksanakan Ibu tadi terkait dengan pencapaian kompetensi yang sudah disampaikan Ibu di awal tadi.
Iya Bu. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang telah disebutkan tadi? Nah, baik Bu, jadi tadi saya ingin mengembangkan kompetensi saya ya, yaitu kesadaran penuh ya. Tadi saya sudah fokus dalam memecahkan masalah dan coach saya. Saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa yang dibicarakan oleh coach saya. Saya juga menatap coach saya dan tidak melakukan aktivitas lain. Saya hanya fokus mendengarkan coaching saya tadi Ibu. Baik Bu, jadi tadi juga saya telah melihat bahwa Ibu sudah melakukan kehadiran penuh dan Ibu juga telah mendengarkan secara aktif dari coaching Ibu dan telah memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Ibu juga tadi sudah melaksanakan praktik coaching dengan bagus Bu. Terima kasih Bu telah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching saya tadi. Ya, sama-sama Bu. Setelah ini kira-kira rencana Ibu yang mana yang akan Ibu kembangkan dari kompetensi tersebut? Dari kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot ya kepada coaching sehingga coaching saya terdorong untuk memecahkan masalah begitu Bu. Apa langkah-langkah Ibu selanjutnya yang akan dilakukan untuk mengembangkan kompetensi coaching khususnya pada memberikan pertanyaan berbobot? Untuk mengembangkan kompetensi itu saya akan merefleksi diri saya dulu Ibu ya, dan saya akan memperbaiki kekurangan pada diri saya, kemudian saya akan mencari referensi lain bagaimana cara melakukan coaching dengan baik, atau saya belajar dari orang lain atau sumber lain sehingga saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi Ibu akan segera mencari referensi ya Bu. Kapan ini rencananya akan melakukan coaching lagi Bu? Insya Allah jika ada teman yang ingin di coaching ya dalam 1 atau 2 minggu ini, saya akan memperhatikan kemampuan saya dalam praktik coaching itu Ibu. Ya baik Bu. Jadi untuk mengetahui progresnya, kapan kita akan bertemu lagi Bu? Mungkin 1 atau 2 minggu lagi Bu kalau bisa. Siap Bu, insya Allah saya siap mengamati praktik coaching Ibu lagi. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Ibu.